Halo, selamat malam teman-teman Moons. Kembali lagi bersama Moon Killers. Moon Killers ini adalah suatu channel yang akan menganalisa suatu pergerakan cryptocurrency, entah itu adalah bitcoins or altcoins, big cap, mid caps or low caps. Sekarang kita akan melihat suatu spekulasi mengenai XLM USDT and then XRP USDT. Setelah selesai, jangan lupa kalian pun menganalisa kembali apa yang kita analisa, karena ini adalah suatu ide dan opini dari saya pribadi. Bila kita lihat dari time frame weekly, yang kita dapatkan itu adalah supply and demands-nya beliau. Kita mulai dari demands terlebih dahulu. Demands yang perlu diperhatikan itu adalah area 0,1292 dan 0,15057 karena dia belum mencium kembali dari Desember. Januari ini belum dicium nih si demand ini, dan kemungkinan probabilitas menuju ke area sana itu lumayan besar probabilitasnya dengan max span-nya di Una efisiensi ini, area demand Una efisiensi. Setelah kita memperhatikan demands-nya, kita juga harus perlu memperhatikan area supply. Yang perlu diperhatikan ada 4 supply ini di sini. Yang pertama itu adalah area 0,3an, 0,296 sampai 0,3215, and then 0,35 dan 0,37. Lalu HTF weekly-nya ini yang lumayan penting karena kemungkinan akan terjadi rejection di area sini. Ini juga bisa kita bilang sebagai VVG or failure gap sebelum kita rally ke si all time high-nya, dan itu kemungkinan sulit sih. Kesini aja juga udah kemakan nih sama supply yang ada di area sini. Kita lihat di daily. Nah, kalau misalnya kita lihat di daily ini, ada suatu trendline sebenarnya yang menjaga pergerakan si bull-nya XLM. Bila kita tarik body itu yang di area sini. Nah, terjadi rejection di sini. Yang pertama 1 kali, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, misal kalian trade by pattern berarti ini kita juga bisa bilang sebagai falling wedge dan sedang konsolidasi di area sini, menunggu pergerakan atau menunggu breakout dari trend resisten di sini gitu. Nah, setelah itu kita lihat 4 hour. Ini ada previous high and previous low. Sebelum dia turun dan naik. Di previous low-nya ini kemungkinan ada area si institusi masuk. Area institusi masuk. Dan ini yang perlu kalian perhatikan apabila ingin membeli XLM, untuk mengkoleksi XLM di area 0,162, dan di sini juga ada demand kecil mini di 0,1689 gitu. Sambil menunggu apakah trendline resistance ini dapat mampu untuk di breakout oleh XLM. Kita lanjut ke XRP USDT. Kita mulai dari daily. Nah, ini lebih menarik gitu. Si koin Rothschild ini, koin konspirasi ini tuh lebih menarik sebenarnya, karena memang dari misal fundamentalnya kita ngomongin, dia belum selesai nih si SSC ini lawan SSC, belum ada titik terang nih sampai berapa tahun tuh. Cuman apabila kita lihat dari analis teknikalnya, dia itu bubble or rug pull nih, bisa kita bilang rug pull, itu tuh hanya untuk memfill area-area penting yang belum di-fill dari Juli. Misal seperti di area sini 0,6 sudah terfill. Lalu di sini ada VVG sebenarnya, dan dia sudah terfill.
VVG ada di sini, sorry. Sebenarnya di sini ada VVG sudah terfilled di area sini. Dan sisanya dia itu setelah breakout nih, kalau misalnya kalian trade by pattern, dia breakout dari trendline resistance ini, dia breakout with volume dan dia kembali lagi ke area RTO nya. Dia kembali lagi ke area RTO nya di area sini. Oops, wait. Nah, dia kembali ke area sini dan juga benar-benar respect nih, lalu rebound. Oke. Dan OB origin di area yang kemarin itu di area 20 Juli 2021 itu juga telah terfill di area sini, tapi masih ada kemungkinan dia itu dapat mencium area sini kembali gitu. Jadi intinya yang perlu kalian perhatikan apabila ingin membeli atau mengkoleksi koin XRP ini, kalian perlu untuk menjaga money management kalian dengan cara DCA system. Dibagi itu 3 entry untuk masuk XRP ini dengan max pain-nya di OB origin. Di OB originnya dia jaga-jaga apabila nanti misal si BTC yang kita jelaskan sebelumnya itu mungkin akan memfill area demands-nya yang kemarin kita bahas. Oke. Dan misalnya kita akan masuk ke 4 hour, apa yang perlu kita perhatikan? Nah, setelah dia rebound di RTO ini, dia pun juga membuat KML. Nah, Quasi-middle low dengan ditahan di resistance area sini. Wait, dan di area sini. Nah, resistance ini. Dan udah nggak ada lagi gap-gap lagi gitu. Cuman kalau kita cari lagi, ini kan dia di sini tuh ada udah mulai pertukaran antara bear to bull sebenarnya. Nah, setelah dia cium OB origin yang dia ada di area sini, dia rally. Kita bisa bilang ini adalah LL, lower low, higher low. Ini tetap menjadi lower low. Ini adalah area manipulasinya dia. Ini akumulasi, manipulasi, and then distribusi. AMD itu selalu ada sebenarnya kalau misalkan kita lihat, perhatikan di area-area penting dari demands-nya si altcoin ini yang kita pilih gitu. Distribusi. Oke. Nah, dari LL, HL, LL kembali, lalu dia break di sini, breakout di sini, change of character, break, lalu dia turun untuk mengambil RTO di area sini, dia retest, and then naik kembali. Itu di area manipulasinya nih kalau misalkan kita bilang. Nah, kalau sekarang kita lihat nih, dia itu setelah KML di RTO untuk kembali ke sini lagi, dia respect banget terhadap order blocknya gitu. Misal kalian tidak mau ketinggalan momen pun juga dapat masuk di entry pertama gitu. Entry pertama dengan mengatur risk management kalian. Jangan pernah all in gitu, jangan pernah all in di spot, entah spot ataupun futures. Misal tidak ada momen tuh. Nah, oke, ini
ini. Sekarang dia itu sedang, ini kita dapat bilang sebagai previous high-nya. Previous high, and then di sini previous low. Previous low. Nah, ini jadi dia itu sekarang sedang terkonsolidasi di area dengan kita tarik previous high yang ada di sini, yang distribusi tidak kita hitung 0,8592 sampai 0,621 nih. Kalian bisa entry pertama di sini, lalu entry keduanya di OB Origins, atau misal entry pertama di area sini, lalu entry kedua di previous low dan Origins block, order block Origins. Oke. Untuk XRP dan XLM hanya segitu aja nih. Setidaknya kalian itu harus memperhatikan area-area supply-nya sih, entah itu XLM or XRP. Nah, ini sudah diambil juga tuh. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga konten ini dapat membantu kalian lebih untuk melihat pergerakan nantinya ke depannya nih si XRP dan XLM. Setidaknya kita harus memerlukan dua plan. Yang pertama plan bull dan juga plan bear. Dia misal plan bull itu mau ke area mana dan plan bear itu max span-nya di mana nih. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment below. Dan misalkan kalian ingin kita menganalisa koin kesayangan kalian dapat komen di bawah kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.